Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah mikrobiologi akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu Cephalosporium acremonium. Next. Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Sharon Ivana, yang kedua Ulfa Ramadhani Isma Nasution, selanjutnya ada Pinastiara Boru Napitupulo, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Muhammad Farhan Sitorus selaku moderator. Next. Pembahasan pertama kita adalah yaitu mengenai struktur Acremonium. Acremonium adalah genus fungi dari famili Hippocraceae berjenis beta-lactam. Fungi ini pertama kali diisolasi atau ditemukan pada tahun 1839 oleh Corda. Acremonium merupakan bahan baku dalam pembuatan antibiotik cephalosporin. Struktur Acremonium terdiri dari Hifa bersepta, Conidia, dan Conidiofornia. Next. Berikut ini adalah gambar dari struktur Acremonium. Tampak di sini Acremonium berbentuk bulat, sedikit lonjong atau oval. Ada strukturnya yaitu Phyllide, Conidiophore, dan Conidia. Next. Berikutnya adalah ciri-ciri tambahan dari Acremonium, yaitu tumbuh berkoloni-koloni, halus seperti kapas, berbentuk oval, berwarna putih, berdiameter sekitar 45,96 mm. Dalam pertumbuhannya, spesies Acremonium dapat tumbuh dalam 5 hari di dalam media sobarot pada suhu 30 derajat Celcius. Next. Selanjutnya, klasifikasi Acremonium yang akan dijelaskan oleh saudara kita Sharon Ivana. Kepada Sharon, dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan menyambung materi kita selanjutnya yaitu klasifikasi Acremonium. Adapun taksonomi dari jamur Cephalosporium acremonium adalah sebagai berikut. Kingdomnya fungi, subkingdom Dicaria, divisinya Ascomycota, subdivisi Pezizomicotina, kelasnya Sordario-mycetes, subkelasnya Sordario-mycetidae, ordonya Sordariales, familinya Cephalothecaceae, genusnya Cephalosporium, spesiesnya Cephalosporium acremonium. Cephalosporium acremonium terdapat dalam 4 bentuk morfologi yaitu hifa, arthrospora, conidia, dan gemini. Fase diferensiasi hifa menjadi arthrospora bertepatan dengan laju maksimum sintesis antibiotik beta-lactam. Selanjutnya, arthrospora yang dipisahkan oleh sentrifugasi gradien kecepatan memiliki aktivitas penghasil antibiotik 40% lebih besar daripada jenis sel morfologi lainnya. Dalam serangkaian mutan, masing-masing dengan potensial menghasilkan antibiotik beta-lactam yang meningkat. Diferensiasi menjadi arthrospora adalah sebanding dengan peningkatan titer antibiotik ini. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sharon atas materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja Cephalosporium acremonium dalam menghasilkan antibiotik yang akan dijelaskan oleh saudara kita Ulfa Ramadhani. Kepada Ulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai cara kerja Cephalosporium acremonium dalam menghasilkan antibiotik. Metode yang digunakan untuk mengubah Cephalosporium acremonium dalam menghasilkan antibiotik adalah teknik rekayasa genetika. Metode ini menggunakan vektor pembawa gen yang tidak menghasilkan enzim beta-laktamase, yaitu plasmid PHB201, dan sebagai inang digunakan Escherichia coli JM 101. Antibiotika yang dihasilkan oleh Cephalosporium pasca fermentasi selama 120 jam dengan analisis HPLC adalah 200 ppm cephalosporin. Next.
Berikut ini adalah struktur dari cefalosporin. Next. Pembahasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme cefalosporin dalam menghambat sintesis bakteri. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa cefalosporin ini merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang berasal dari jamus spesies Acremonium. Cefalosporin digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara mengikat enzim yang disebut penisilin. Enzim ini sangat penting untuk sintesis dinding sel bakteri. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ulfa atas penjelasannya mengenai cara kerja Acremonium dalam menghasilkan antibiotik. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu modifikasi cefalosporin yang akan dijelaskan oleh saudara kita, Pinastiara Natitupulo. Pada Pinastiara dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan modifikasi cefalosporin. Yang pertama, cefalosporin generasi pertama merupakan antimikroba yang aktif terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Obat yang termasuk ke dalam cefalosporin generasi pertama adalah cefazolin dan cefalexin. Generasi pertama ini digunakan sebagai profilaksis infeksi situs bedah, yang kedua terapi lini pertama faringitis, yang ketiga infeksi kaki diabetik ringan, yang keempat kolesistis, yang kelima sistisis tanpa komplikasi, dan yang keenam profilaksis alternatif terhadap endokarditis infektif. Berikut ini adalah gambar antibiotik cefazolin dan cefalexin. Yang kedua adalah cefalosporin generasi kedua. Antibiotik ini efektif terhadap bakteri gram negatif, namun kurang efektif terhadap bakteri gram positif. Cefalosporin generasi kedua dibagi menjadi dua kelompok, yaitu generasi kedua dan cefamisin. Obat yang termasuk ke dalam cefalosporin generasi kedua adalah cefuroxim dan cefprozil. Obat yang termasuk ke dalam subkelompok cefamisin adalah cefosoxim, cefotetan, dan cefmetazol. Generasi kedua ini digunakan sebagai obat untuk endometritis, faringitis gas, pengobatan cap, dan sistisis tanpa komplikasi. Berikut ini adalah gambaran antibiotik cefuroxim, cefositin, dan cefprozil. Cefalosporin generasi ketiga adalah antibiotik spektrum luas, merupakan obat yang termasuk ke dalam cefalosporin generasi ketiga ini adalah ceftriaxone, cefataxim, ceftazidime, cefdinir, cefpodoxim, dan cefixim. Generasi ketiga ini digunakan sebagai profilaksis lini pertama SBP, kolorektal atau transpalasi hati. Yang ketiga profilaksis infeksi neutropenia dan endokarditis infektif. Dan yang terakhir sebagai pengobatan infeksi. Berikut ini adalah gambaran antibiotik generasi ketiga, yaitu ceftriaxone dan ceftazidime. Kemudian ada cefalosporin generasi keempat, merupakan antibiotik yang efektif melawan bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Obat yang termasuk ke dalam cefalosporin generasi keempat ini adalah cefepime. Generasi keempat ini digunakan sebagai terapi lini pertama neutropenia demam empiris, kolesistisis, kolangitis, infeksi intraabdomen, dan meningitis atau sentrikulitis HCA. Berikut ini adalah gambaran antibiotik cefepime. Kemudian ada cefalosporin generasi kelima, merupakan antimethicillin resisten S. aureus. Cefalosporin ini efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif kecuali produsen beta-lactam spektrum luas seperti Acinetobacter baumannii dan Stenotrophomonas maltophilia.
Obat yang termasuk ke dalam cefalosporin generasi kelima adalah ceftaroline dan ceftobiprol. Generasi kelima ini digunakan sebagai piomyositis, infeksi kulit, jaringan lunak pada neutropenia demam, dan endokarditis infektif. Berikut ini adalah gambaran antibiotik ceftaroline. Yang terakhir adalah cefalosporin generasi ke-6. Memiliki aktivitas bakterisida yang kuat terhadap patogen gram-negatif yang relevan secara klinis termasuk sebagian besar extended spectrum beta-laktamase. Obat yang termasuk ke dalam cefalosporin generasi ke-6 ini adalah ceftalozone atau Tazobactam. Generasi ke-6 ini digunakan sebagai pengobatan infeksi saluran kemih dan juga infeksi intraabdominal. Berikut ini adalah gambaran antibiotik Tazobactam. Untuk materi kesimpulan akan saya serahkan kepada Iren. Baik, saya akan menyimpulkan dari apa yang telah kami berempat paparkan, yaitu Acremonium species merupakan jamur atau fungi dari famili Hippocraceae berjenis beta-lactam. Fungi ini ditemukan pada tahun 1839 oleh Corda. Acremonium merupakan bahan baku dalam pembuatan antibiotika cefalosporin. Struktur fisiknya berbentuk bulat hingga oval, berwarna putih dan menggumpal, memiliki hifa bersepta, lateral pialides, conidia, dan conidiofor. Menghasilkan antibiotik cefalosporin dengan Acremonium dapat dilakukan melalui teknik rekayasa genetika. Ada beberapa metode yang digunakan dalam teknik ini. Pertama, menggunakan vektor pembawa gen yang tidak menghasilkan enzim beta-laktamase, yaitu plasmid PHB 201. Dan sebagai inang digunakan Escherichia coli JM101. Cefalosporin dapat dihasilkan setelah 120 jam pasca fermentasi. Cefalosporin bekerja dengan cara mengikat enzim yang disebut penisilin untuk mengikat protein PBPS. Enzim ini sangat penting untuk sintesis dinding sel bakteri. Dalam industrinya, cefalosporin telah mengalami modifikasi sebanyak 6 generasi. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sharon atas pembacaan kesimpulannya. Kita akhiri presentasi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menjelaskan mengenai Acremonium dan perannya dalam pengembangan antibiotik. Kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.